Dinamika pertemanan yang udah dicampur pekerjaan di serial ini tuh ditunjukin tuh benar-benar kompleks ya Kak. Jadi kayak sahabat bisa jadi musuh, musuh bisa jadi sahabat. Langsung gitu, langsung. Konon katanya semakin bertambah usia, circle pertemanan akan semakin sempit. Seleksi alam, lalu 1-2 orang yang masih bertahan biasanya akan jadi sahabat selamanya. Seenggaknya, seperti itu yang digambarkan dalam 3 drama Korea yang bercerita tentang lika-liku persahabatan perempuan usia 30-an ini. Selamat datang di Sinepuan. Ini dia review drama Korea 39, search www dan be melodramatic. Halo kawan puan, balik lagi nih di episode Sinepuan yang terbaru. Buat kawan puan yang hobi nonton film atau penasaran nih sama series atau film lagi trending, sekarang kamu udah punya tempat yang tepat. Karena di Sinepuan ini kita bakal kupas tuntas series atau film yang pastinya seru banget ya. Nah, di episode kali ini kita bakal ngebahas nih ya, ada 3 drama Korea yang menceritakan tentang dinamika kehidupan perempuan di usia 30-an nih Kak. Nah, menariknya isu-isu ini tuh menghadirkan cerita yang berbeda di setiap drama Koreanya. Karena kan setiap perempuan, setiap latar belakang orang kan pasti punya cara sendiri untuk menghadapi masalah di umur-umur tertentu gitu. Dan drakor pertama yang bakal kita bahas, ini judulnya 39 yang tayang di Netflix. Oke, jadi ceritanya perempuan-perempuan STW ya. 33 bulan menuju 40 nih, seperti umur-umur aku gitu. Cerita soal 39 ini dia mengisahkan soal persahabatan 3 perempuan di akhir usia 30-an yang sudah terjalin sejak bangku sekolah. Dan hingga kini mereka udah jadi perempuan yang matang nih, ibaratnya well done gitu ya. Nah, diperankan oleh 3 bintang yaitu Son Ye Jin, Jeon Mi Do hingga Kim Ji Hyun. Nah, 39 ini tuh menampilkan berbagai dinamika kehidupan perempuan dewasa, seperti pada akhirnya mereka tuh tergantung satu sama lain gitu. Namun walaupun mereka udah deket banget, tapi gak melulu bahagia lah ibaratnya, masih tetap ada konflik-konflik di tengah, yang namanya juga di cerita drama ya kan. Berbagai konflik itu pun muncul gitu yang menguji persahabatan mereka maupun kehidupan masing-masing. Nah Kak, di 39 ini ada 3 karakter sahabat perempuan itu, dan 3-tiganya ini punya keunikan dan juga punya masalahnya sendiri kan. Jadi yang pertama itu ada Mi-jo, diperankan oleh Son Ye Jin. Dia itu adalah kepala dokter klinik kecantikan gitu deh. Dia itu perempuan mandiri yang awalnya tuh gimana ya, kalau ada romansa-romansa gitu dia yang kayak gak yakin lah. Tapi akhirnya dia ketemu sama seseorang, dan sepanjang cerita ini dia jadi jadi sahabat yang memimpin lah di antara mereka bertiga itu gitu. Terus ada Jang Jo Hae, itu diperankan oleh Kim Ji Hyun. Dan dia ini mungkin di usia 30-an si Jo Hae ini punya struggle yang masih bingung nih karirnya, mimpinya ke depan mau gimana gitu. Nah dia ini sifatnya pemalu, cenderung ngikut, tapi dia ini kayak penengah dan penghibur di persahabatan mereka itu. Dan yang terakhir itu adalah Jung Chan Yong yang diperankan oleh Jeon Mi Do. Nah ini nih kayak ceritanya berpusat sama dia, karena di sini tuh dia divonis punya penyakit yang berat, dan teman-temannya itu pengen kasih kehidupan yang terbaik lah buat dia. Support system gitu ya, jadi support system si karakter yang ini ya. Nah Kak, ini kan 39 ini ngomongin soal persahabatan dengan dinamika di usia 30-an. Nah aku ini kan belum ya Kak. Aku belum sampai 30-an, tapi yang aku lihat di sini tuh kehidupan perempuan di usia 30-an tuh penuh tantangan kan. Apalagi mereka di 39 menuju 40 gitu. Gimana sih Kak kalau lihat drama ini dengan kehidupan realitanya nih yang aku rasakan gitu ya. Tapi memang kayak yang pertama nih, ada karakter yang memang dia udah mulai gak percaya gitu ya sama
cinta-cintaan gitu yang pada akhirnya memang dia ketemu jodohnya di umur-umur akhir gitu. Nah, memang itu banyak terjadi tuh di umur 30 akhir gitu dan apa namanya semakin bertambahnya umur gitu ya. Yang pasti circle pertemanan kita tuh pasti makin kecil gitu, makin kepilih-pilih. Maksudnya bukan terpilih dalam hal negatif ya gitu. Semua pasti punya kesibukan masing-masing. Ada yang udah ngejar karir, terus ada juga yang udah nikah, ngurusin keluarga atau ngurusin suami gitu. Jadi semua udah punya perspektif sendiri-sendiri tentang kehidupan gitu. Kalau di umur aku gini ya. Tapi itu jadi tantangan sama kekuatan sendiri juga buat persahabatannya kayak. Apalagi mereka udah lama gitu kan. Aku salutnya sih dari karakter-karakter ini tiga-tiganya tuh apa ya, walaupun mereka bersahabatnya tuh, tapi mereka nggak menghilangkan prinsip-prinsip diri sendiri gitu. Betul. Tapi memang yang pasti nih persahabatan kalau udah satu circle yang deket banget gitu ya, itu tuh udah bener-bener tahu sampai tulang-tulangnya gitu. Jadi bener-bener gue udah tahu deh lo tuh kayak gimana, lo kelakuan lo tuh kayak gimana, lo kalau marah kayak gimana, apakah harus didiemin, apa lo harus diajak ngobrol gitu. Jadi emang udah kuat aja karena pertemanannya pasti udah lebih dari 15 tahunan gitu. Dan kalau aku lihat ya di drama Korea ini cukup realistis. Kalau di usia 30-an, kalau aku lihat di drama Korea ini kan apa ya, bersenang-senang sama temen itu kadang sesederhana makan bareng di rumah atau di kafe gitu. Beda banget sama yang aku nih di 20-an ya masih pengen ayolah ke Jogja lah, ke Bandung lah gitu. Ini tuh kayak udah capek kerja, kita ngumpul aja gitu di rumah, deep talking gitu. Jadi pembicaraannya juga lebih deep gitu ya. Iya. Jadi kayak memang mencari kesenangannya tuh jadi lebih simple. As simple as gue bisa ketemu sama teman-teman gue tanpa bawa anak. Itu bukan maksudnya kayak gue gak peduli sama anak gue gitu, tapi kadang-kadang kita butuh me time yang kita cuma pengen ngobrol gitu, entah itu ngomongin gosip atau mungkin ngomongin kerjaan gitu, tapi nggak ada kayak nggak ada gangguan gitu. Berarti ini 39 ini cukup realistis. Realistis sih. Nah, menariknya lagi nih Kak, masa lalu tuh jadi hal yang membentuk kita sampai kalau dalam serial ini sampai umur 30-an gitu kan. Dan di drama ini yang menurut aku menarik adalah itu menceritakan ada inner child-nya yang masih kadang suka anxious dengan dengan fakta kalau ini kayak karakter Mijo, dia kan anak angkat ya yang dari panti asuhan. Jadi dia masih ada keterikatan dengan masa lalunya itu gitu. Dan juga si Johe yang walaupun udah 30-an tapi masih tinggal sama orang tua dan perilakunya anak mama banget, itu juga jadi struggle sendiri ya. Iya. Makanya dia butuh support system, teman-teman circle-nya yang ngerti gitu. Oh ya udah, gue gak akan ngelihat lo dari bukannya gak akan ngelihat ya, tapi walaupun mungkin sifat lo childish pasti gini ya. Dia being herself aja gitu. Dia jadi dirinya sendiri yang dia memang seperti itu gitu. Karena kita sebagai teman pun umur 30 ibaratnya secara personal gitu ya, itu pasti udah terbentuk gitu. Jadi dan memang kadang-kadang memang kalau inner child itu nggak di calming down gitu itu mungkin bisa jadi sedikit friksi lah, tapi udah pasti gitu kayak kayak kamu langit is being langit gitu. Dia udah jadi kayak gitu. Kalau aku sih kalau secara perspektif aku seperti itu gitu. Menarik juga ya umur 30-an. Iya, udah banyak ngertiin, udah dia mau kayak gitu orangnya gitu. Nah, kayak kita seri selanjutnya yang bakal kita bahas ini drama Korea judulnya Search Triple W. Nggak beda jauh sama 39, ini juga ngebahas soal persahabatan tiga perempuan, tapi ini lebih bersinggungan sama dunia kerja. Karena selain mereka punya berteman dari cukup lama, mereka juga ada hubungan karena sama-sama bekerja di sebuah portal web gitu. Jadi dinamika pertemanan yang udah dicampur pekerjaan di serial ini tuh ditunjukin tuh benar-benar kompleks ya Kak. Jadi kayak sahabat bisa jadi musuh bisa jadi sahabat, langsung bisa bener gitu. Dan sampai akhirnya nih kalau di serial ini karakternya tuh akhirnya bisa jadi support system, balik lagi support system buat satu sama lain di dunia kerja maupun realitas. Jadi sebenarnya karakter tiga perempuan ini tuh semua perempuan-perempuan sukses gitu. Yang pertama dari Baitami, dia itu seorang director di sebuah perusahaan portal web terkemuka bernama Unicorn gitu. Nah, sifatnya dia tuh kompetitif tapi dia juga cerdik gitu. Itu karakter perempuan 30-an yang sudah
komplit gitu karirnya. Nah, yang kedua ada Song Ga-kyung, itu diperankan oleh Jun Ha-jin. Nah, dia itu juga seorang direktur portal web unicorn gitu. Nah, sebenarnya si Ga-kyung ini berubah menjadi sosok yang serakah karena karirnya itu dikendalikan oleh ibu mertuanya yang kaya raya. Yang ketiga ada Cha-hyun yang diperankan oleh Lee Da-hee. Dia juga seorang direktur di portal web baru. Jadi tiga-tiganya ini sebenarnya perempuan-perempuan sukses gitu ya. Yang pastinya satu, sifatnya pasti kompetitif gitu. Posisinya mereka juga udah tinggi Iya, posisinya udah up there gitu, udah di situ. Tapi uniknya gitu ya, mereka bisa meninggalkan kompetitifnya mereka gitu, egoisnya mereka, terus kayak gimana gue bisa reach the top, pada akhirnya mereka berteman gitu ya. Dan itu memang terjadi di dunia nyata gitu ya, kayak karena aku kan juga kerja nih, jadi selain aku juga punya anak di rumah, ibu rumah tangga gitu, dan aku juga kerja. Dan itu memang terjadi nih, kalau misalnya di teman-teman circle profesional aku, kita pasti ada kompetisi kayak, kok dia bisa dapat klien itu gitu, aku pengen gitu. Cuman di akhir itu semua kita saling bantu gitu, kayak dia biasanya kayak gimana sih kliennya, kok gue gini-gini gitu. Jadi realistis lagi nih ceritanya. Yang kedua, bener-bener terjadi di dunia nyata gitu. Kalau yang aku suka nih ya dari drakor ini, mereka itu 3 perempuan ini pada akhirnya yang mereka bersatu tuh jadi girl boss banget lah istilahnya sekarang. Jadi mereka bisa mengungkap dan memberantas ada kecurangan yang di portal web itu. Iya, betul. Dan lebih dari itu, ini juga nge-break bias gender gitu, perempuan yang bekerja di portal web, perempuan yang ada di posisi tinggi gitu kan. Dan mereka bisa nunjukin kalau women can lead juga lah gitu. Bener banget, bener. Maksudnya perempuan di dunia digital gitu ya, nggak boleh dipandang sebelah mata gitu, karena pada akhirnya mereka bisa menyelesaikan kasus yang lumayan besar gitu kan gitu ya. Di series ini tuh juga ada sisi romantisnya juga dari perempuan karir, kayak karakter Cha-hyun, di mana setangguh-tangguhnya perempuan juga ada ada sisi kelembutan, ada love itu selalu ada gitu. Ya, betul. Ditambah ini drakor lah ya. Kalau nggak ada love-nya, kurang gimana gitu. Kayak makan soto nggak pakai kerupuk gitu rasanya. Tapi juga tadi kan ada yang jatuh cinta, tapi juga ada karakter kayak Beitami yang takut berkomitmen gitu, ada trust issue karena dia juga memilih untuk fokus sama karirnya gitu. Itu banyak juga kan ya yang kayak perempuan-perempuan yang aku lihat ya dari lingkungan sekitar yang di 30-an ini mungkin melihat ada hubungan yang berhasil, ada yang enggak, jadinya merasa takut untuk berkomitmen gitu. Karena realitanya kan kalau aku 20-an kan semuanya masih pada manis-manis, honeymoon phase kan. Kalau di 30-an mungkin romansanya udah lebih. Iya, ibaratnya gini. Kalau dalam hal romantis pasti dia udah makan asam garam itu udah banyak gitu ya. Maksudnya quote unquote dibohongin laki-lakinya tuh udah kayak aduh bisa ada bohong nih orang nih gitu ya kan. Dan mungkin dia lebih milih toh gue lihat temen gue dia nikah belum tentu bahagia. Tapi ada juga temen gue yang bahagia. Jadi kayak 50-50 gitu. Pada akhirnya dia menentukan pilihan gitu yang ya udah deh gue kayaknya untuk cinta atau menikah atau punya keluarga itu pilihan kedua buat gue. Tapi karir di saat dia butuh, kadang-kadang kan kita butuh kayak gue perlu merasa hidup nih gitu kan, challenge yang dia rasain tiap hari gitu, begitu dia reach the top gitu tuh kayak wow gitu, ini banget sama diri sendiri gitu kan, kayak bangga sama diri sendiri. Mungkin kalau dari perspektif aku mungkin seperti itu gitu. Jadi makanya ya itu udah makan asam garam ya kan, dibohongin laki-laki mungkin ya kan, diselingkuhin mungkin, jadi dia kayak lebih selektif mungkin dia pilih-pilihnya gitu ya. Lagi-lagi realistis juga ya, ini relatable lagi nih drakornya gitu. Iya benar. Nah yang ketiga ini ada series Be Melodramatic. Yang ini mengisahkan soal persahabatan 3 perempuan usia 30-an yang menghadapi permasalahan perempuan. Jadi mereka nih umur-umurnya masih 30 awal gitu. Dan ceritanya juga tentang kehidupan sehari-hari yang mereka tuh sama-sama, jadi ini fasenya nih masih berjuang nih, mereka nih perempuan-perempuan masih berjuang struggle untuk menghadapi trauma asmara, terus mengejar impian juga, mulai dari impian karir masing-masing, dan mereka bertiga akhirnya jadi support system yang saling menguatkan satu sama lain. Jadi 3 perempuan di dalam series ini, pertama itu ada Im Jin-joo yang diperankan oleh Chun Woo-hee, dan dia ini adalah penulis naskah drama. Nah, penulis atau
seniman atau orang-orang kreatif kan biasanya ambisius banget kan. Jadi ini dia struggle-nya adalah dia mau mau mempertahankan naskah drama atau karyanya yang dia bikin gitu. Terus ini dia bertemu sama seorang sutradara yang akhirnya mau mengangkat tulisannya dia gitu. Karakter yang kedua ada Huang Hanjo diperankan sama Han Ji-eun. Nah ini cukup berat nih karena dia itu ibu tunggal Kak. Dan dia hamil dengan pacarnya itu dulu waktu kuliah. Dan 2 tahun setelah mereka berkomitmen, si pasangannya itu meninggalkan si Hanjo ini demi meraih mimpinya dia sendiri gitu. Dan dia harus menumbuhkan, merawat si anaknya ini. Dia harus nurture anaknya sendiri ya. Sendirian. Ngurusin anaknya sendiri di usia yang awal-awal 30-an itu. Terus ada Lee Eun Jung yang diperankan oleh Jeon Yo Bin. Dan dia ini sutradara film dokumenter nih. Walaupun dia kelihatan kuat dan normal gitu ya dibandingkan yang lain, yang mungkin kalau kita sebagai orang luar lihatnya kayak struggle-nya yang dibanding dengan ibu tunggal gitu nggak seberapa. Tapi ternyata dia ini punya masalah dengan kesehatan mentalnya, yaitu dia ada PTSD atau gangguan stres pasca trauma kan. Nah Kak, dibandingkan dengan dua drakor yang tadi, ini tuh lebih slice of life, lebih secara umum ngebahas soal kehidupan gitu kan, struggle-struggle kehidupan. Dan menurut aku ini walaupun kompleks juga karakternya, tapi pas nonton cukup ringan dan jadi bisa lebih relate lagi secara umum gitu sih Kak. Banyak dialog-dialog yang memang menghangatkan hati gitu ya. Iya, ya kan? betul. Jadi kayak memang dialog-dialognya di series ini tuh sederhana, tapi selain menghangatkan hati, empowerment, dan kita tuh bisa ngerasa ada di shoes-nya mereka. Kita ngerasa kayak secara gak langsung menguatkan audiensnya gitu, penontonnya gitu. Jadi balik lagi sih support system. Support system kita juga jangan ngarepin teman kita yang support kita terus gitu dong, ya kan? Jadi kadang-kadang juga kita juga butuh ngecek nih. Kadang-kadang tuh yang hal kecil yang kayak lo apa kabar? Atau kalau aku nih sama teman-teman aku nih ya, ngirimin video-video lucu doang gitu, kayak ngirim video lucu terus itu udah dia kan kayak ngirim video lucu like doang, nggak perlu di komen apa, cuma like terus ketawa gitu. Nah itu hal itu menurut aku hal simple yang bikin kita tuh dia masih memperhatikan gue loh gitu, kayak gitu-gitu sih. Makanya nih genre-genre slice of life tuh penting buat perempuan. Aku setuju banget sih Kak, dan juga di series ini yang aku senang adalah pada akhirnya ya ini jadi pesan ayo bangkit lah buat kita perempuan, apalagi buat perempuan di 30-an. Kayak karakter-karakternya di drama ini juga mereka pada akhirnya bangkit dari masalah-masalah yang ya mungkin nggak sepenuhnya bisa heal lah kalau kata anak sekarang. Benar. Tapi setidaknya bisa merasa lebih baik-baik aja. Seperti si naskah yang ditulis sama salah satu karakter yang penulis naskah itu, kan judulnya Semua Akan Baik-Baik Saja Saat di Umur 30 gitu. Jadi itu akhirnya terwujud juga gitu. Semuanya akhirnya baik-baik aja. Tuh, dan itu juga jadi pesan juga buat kita kayak pada akhirnya juga semuanya akan baik-baik aja. There's always light at the end of the tunnel. Yes. Langsung ada quotes-nya di sini. There's always light gitu. Iya benar. Nah Kak Gita, setelah kita bahas 3 drama Korea soal perempuan di usia 30-an, mana nih yang favoritnya Kak Gita nih? Kalau aku itu favorit aku yang 39. Selain sudah tipis-tipis dengan umur aku, jadi aku merasa paling relate aku sama yang 39 gitu. Dari dramanya, romantismenya gitu. Terus kebiasaannya mereka bertiga nih. Yang mereka ngumpul, makan gitu kan. Terus ngobrol-ngobrol receh kan sebenarnya omongannya mereka juga kan gitu, bahasannya mereka. Dan aku merasa favorit aku tuh yang 39. Relate banget ya Kak? Relate banget. Kalau aku sih, aku kayaknya bimelodramatis sih Kak. Karena buat aku yang belum di usia 30-an, isu yang di bimelodramatik itu bisa aku temuin di sekitar gitu. Bahkan di diri aku juga ada gitu kan. Jadi lebih bisa relate dan lebih bisa ngena gitu. Karena yang lain belum nyampe sih. Mungkin tunggu. Aku pun seperti para direktur-direktur itu memang itu bisa jadi goal ya kan, itu goals, goals kita. Bener seperti itu.
Oke kawan puan, segitu dulu buat Sinepuan episode kali ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan juga komen series atau film apa yang harus kita bahas untuk next episode-nya. Oke, sampai jumpa. Bye-bye.